Ya, Tadi aku ngomong apa ya? Tadi kok mahal. Hah? Kok itu dibuang ya? lihat kelas kami ditampilin dong yang dibawa. Kemarin kan itu aku dari kantin, kita yang barang-barangnya dari kantin itu kan. Terus pas pulang sekolahnya itu aku ngeliat loh kalau penjual gorengan itu buang minyak jelantanya tuh langsung gitu. Kira-kira ada alternatif lain nggak sih buat manfaat minyak jelantanya gitu? Ya kayak lebih manfaatnya lagi tuh. Nah ya benar. Gimana kalau kita buat biodiesel saja dari minyak jelantah itu, ya nggak sih? Tapi kan alat reaktor biodiesel mahal, Kak. Iya sih benar, alat reaktor biodiesel mahal. Gimana kalau kita pakai barang bekas saja? Kira-kira gimana anak teknik pengelasan bisa nggak sih bantu bikin reaktor biodiesel gitu? Bisa sih, tapi bahannya? Ya bahannya apa aja ya? Ya gimana ya? Iya gimana nih? Aduh bel udah bunyi nih. Udah masuk yuk. Coba kalian perhatikan di papan tulis, kita membahas tentang biodiesel dan reaktor biodiesel. Biodiesel adalah minyak sebagai energi yang terbarukan yang berasal dari minyak nabati atau lemak hewani. Bu, tadi kami diskusikan Bu, itu kami mau bikin biodiesel dari minyak jelantah, tapi sayangnya kami nggak punya reaktor biodieselnya Bu. Itu kira-kira bagaimana ya Bu? Kalau minyak jelantah memang bisa dibuat biodiesel, maka kalau untuk alat produknya seperti sintesis biodiesel pakai reaktor biodiesel yang kita pakai berbahan peralatan rumah tangga seperti panci presto, panci sayur, nanti pakai termometer, nanti pakai standing mixer. Nah itu sangat mudah ditemukan karena itu kan ada di sekitar rumah kita. Baik Bu, kalau gitu kami boleh kan Bu bikin reaktor biodiesel dengan anak teknik pengelasan? Ya, nanti diskusikan dibantu oleh tim inovasi. Mereka Baik, lebih Bu. paham. Ide Ardi ini mendapat dukungan dari tim inovasi sekolah dan mendapatkan fasilitas untuk membuat reaktor biodiesel. Berbagai peralatan di bengkel telah disiapkan, mulai dari panci sayur, panci presto, mixer, hingga pipa tembaga. Untuk keamanan reaktor biodiesel, maka langkah awal yang harus dilakukan ialah membuat meja yang menopang reaktor biodiesel berbahan baja ringan bekas. Pembuatan reaktor biodiesel dilakukan di bengkel kerja siswa dan diawasi oleh ketua tim inovasi. Pipa tembaga dan panci sayur bekas ini nantinya berfungsi untuk menstabilkan suhu reaktor biodiesel agar tidak terlalu panas. Alat pendingin yang dibuat lalu dihubungkan dengan tutup panci presto untuk menjaga aliran udara tidak menguap. Suhu di reaktor biodiesel harus 40 derajat Celcius, sehingga untuk mengontrol suhu perlu digunakan termometer.
Lubang garpu mixer harus dibuat yang akan berfungsi mengaduk semua bahan di dalam reaktor biodiesel. Kemudian panci presto ini dipasang selang food grade sehingga terbentuklah reaktor biodiesel. Setelah alat ini terbentuk, maka ditaruh galon mini sebagai tempat penyaringan minyak yang jernih. Inilah reaktor biodiesel yang siap digunakan. Pengerjaan reaktor biodiesel dilakukan di laboratorium dan harus menyesuaikan standar operasional prosedur keamanan. Batu es diperlukan untuk proses pendinginan reaktor ini, yang nantinya akan dihubungkan melalui pipa tembaga. Untuk memisahkan minyak jelantah dengan sisa penggorengan akan dilakukan penyaringan. Agar biodiesel berhasil diciptakan, maka natrium hidroksida atau NaOH harus ditakar secara tepat. Secara hati-hati NaOH dan metanol disatukan. Kemudian ditutup agar tidak tumpah saat dicampurkan.
Setelah berbagai persiapan, saatnya pengujian reaktor biodiesel dilakukan. Pastikan panci presto tertutup rapat agar tekanan udara di dalam reaktor stabil. Cairan NaOH dan metanol dituang ke galon mini yang nantinya akan menghasilkan reaksi transesterifikasi. Reaksi transesterifikasi ini merupakan reaksi pembentukan ester dan gliserol dari trigliserin. Alasan kami membuat reaktor biodiesel karena masyarakat di Kabupaten Banyuasin banyaknya seorang penjual gorengan. Namun sayangnya masyarakat di daerah Kabupaten Banyuasin yang tadinya penjual gorengan membuang minyak jelantah ke tanah. Itu dapat merusak ekosistem tanah. Jadi dari jurnal yang kami baca, diketahuilah jika minyak jelantah dapat dijadikan biodiesel, tapi memerlukan sebuah reaktor biodiesel. Namun sayangnya reaktor biodiesel sangatlah mahal. Oleh sebab itu, kami pun tim peneliti SMK Negeri 1 Suwaktape ingin mengajak masyarakat memanfaatkan barang bekas seperti panci presto yang terdiri sebagai boiler, panci sayur sebagai kondensor, termometer sebagai pengatur suhu, stand mixer sebagai pengaduk, dan baja ringan sebagai kaki untuk alat reaktor biodiesel buatan kami nanti. Nah, alat ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Banyuasin agar mereka dapat membuat biodiesel mereka sendiri yang nantinya sebagai home industry bagi masyarakat itu sendiri. Setelah 2 jam dari proses pencampuran minyak jelantah dengan NaOH dan metanol, nantinya akan menghasilkan campuran minyak dan gliserol. Minyak dialirkan ke dalam galon mini sebagai corong pemisah menjadi 2 lapisan. Bagian atas biodiesel dan bagian bawah gliserol yang dibuang.
Dibutuhkan waktu hampir 24 jam agar minyak dan gliserol menjadi biodiesel. Berikut pembuatan biodiesel dan minyak jelantah berbasis reaktor biodiesel. Bu, apakah ini sudah sesuai dengan warna karakteristik biodiesel, Bu? Kalau secara visual dilihat sudah sesuai karena warnanya kuning jernih. Berarti ini bisa jadi bahan bakar kan, Bu? Kalau untuk bahan bakar harus kita uji coba nyala warnanya, kemudian kita terapkan, kita mamparkan ke lampu selokan ataupun nanti kompor untuk memasak. Oh, baik, Bu. Setelah terjadi pemisahan antara biodiesel dan gliserol, kemudian dilakukan pencucian dengan air panas hingga jernih. Biodiesel yang dihasilkan ini selanjutnya dikumpulkan dalam suatu wadah khusus, sehingga terlihat sekali perbedaan kualitas dan kejernihan minyak. Ini kan biodiesel yang kita buat udah jadi nih. Gimana kalau kita lakukan pengujian warna terhadap warna nyala biodieselnya? Nah, yuk kita hidupin apinya. Ardi dan teman-temannya telah berhasil menciptakan biodiesel standar dari warna api yang dihasilkan. Nah, sekarang kita akan melihat berapa lama biodiesel yang kita buat dapat bertahan. Setelah itu, kita akan melanjutkannya kepada pengujian terhadap kompor minyak. Biasanya kompor minyak menggunakan minyak tanah. Tapi kini kita akan menggantinya menggunakan biodiesel yang kita buat. Sebagai bahan bakar memasak, biodiesel yang standar harus memiliki nyala api yang stabil, sehingga aman saat digunakan. Ardi sendiri adalah pelajar yang saya akui sangat istimewa karena dia sangat cepat menerima apa yang kita berikan, tugas yang saya sebagai guru pendamping memberikan arahan, dan dia dengan semangat juga untuk memberikan bahwa hasil penelitian itu bermanfaat untuk masyarakat. Mengenai dia reaktor diesel ini, dari hasil tersebut akan banyak sekali manfaatnya bagi masyarakat dan aman dipakai dan digunakan ibu rumah tangga dimanapun berada. Loh, mati lampu.
Dek, kakak punya lampu buatan kakak sendiri. Oh, ini minyak hasil olahan yang kemarin ya, Kak? Ya, Dek, biodiesel buatan kakak. Bisa jadi lampu kan?